salah satu cara kita untuk membuat cewek-cewek ini mau mencicipi kopi. Kalau kita mau sukses itu adalah tekun, telaten, gigih. Iya. Kalau cuma tekun aja, nggak telaten, nggak bisa juga. Tekun dan telaten nggak gigih, nggak bisa juga. Jadi grit 3 ini harus ada, tekun, telaten, dan gigih. Kalau yang dulu itu bar itu hanya dilap mungkin dengan sabun, sekarang sudah harus dicampur dengan disinfektan. Yeah. Kemudian peralatan kopi itu harus dicuci dengan air panas. Itu untuk keamanan dan kenyamanan konsumen. Segala sesuatu yang baik pasti juga menghasilkan yang baik, manfaatnya juga baik, hasilnya juga pasti baik. Oke. Di bar ya. Ya, sekarang kita pengen nyobain kopi kapitennya yang kata Mbak Lia tadi yang paling favorit di sini. Jadi biarkan mereka yang menyeduh ya. Saya menikmati saja. Tak siapkan. Mau suhu berapa, Mbak Deh? Aku 92. 92. Ini karena kettle kita 2 hari barusan kecelakaan ya. Oh, jadi kettle kita lagi rusak. Jadi kita akan kembali ke manual. Tapi ini sudah bisa nih. Ju, aku deg-degan. Untuk flashing, ambil beberapa biji untuk flashing. Tadi ini prosesnya apa ya, Mbak? Full wash Full itu wash ya? ada keterangannya semua, dry fermented, terus ketinggiannya juga ada. Ini kita lepas dulu aja ya. Coba kalau angkanya semakin kecil, Semakin halus. ini biasanya kita pakainya di antara 7 dan 8 ini. Dicoba Aku aja. mau pakai medium to coarse. Medium to coarse di 7 dan coba aja dia kan ini kan kamu masih flashing nih. Oh iya ya. Ya. Ini Aduh, aku nggak bisa makainya. atas. Atas. Ini sudah masuk itu. Nah, bisa dicabut. Segitu kah? Kurang kasar. Kurang kasar berarti turun ke bawah. Mau dicoba lagi apa mau langsung? Langsung aja deh. Oke. Pakai ini? Ya, pakai itu juga apa? Hidupin dulu baru buka. Kayaknya harus terus dipencet ya, Mbak? Iya. Ya. Mana ya? Oke. Itu aromanya. Enak banget. Udah kecium loh dari sini. Iya. Ini aku kali pertama nyeduh kapiten sih, Mbak. Kapiten Kamsun. Karena Kapiten Kamsun cuma ada di tempat kita. Tapi ini dijual ya, Mbak, Dijual. Kita jual. Kalau via online udah bisa kita beli nggak atau masih dijungkir balik aja? Sementara ini masih via Instagram. Masih via Instagram sama anu aja, DM aja. Ya. Jadi teman-teman yang mau nyobain bisa ke jungkir balik atau follow Instagramnya jungkir balik kali Iya, ini ya. betul. Angin. Karena angin juga mempengaruhi kan, Mbak? Iya, betul. Flow biasanya ya. Iya. Pengaruhnya ke flow. Boleh. Sambil adanya dulu, aku ngobrol kali ya, Mbak, sama dia. Di sini kan tadi aku lihat ada piala-piala nih, Mbak. Sebelumnya udah pernah jadi juri atau gimana, Mbak? Enggak, maksudnya ini kan ada piala lomba kompetisi gitu. Berarti sebelumnya Itu, pernah Bang. menjuarai sebuah kompetisi gitu loh. Ya, jadi pertama kali itu kompetisi yang Mbak Lia dapat tuh adalah Duta Kopi Indonesia. Apa, Mbak? Duta Kopi Oh, Duta Indonesia tahun 2016. Setelah itu beberapa kompetisi roasting. Kalau untuk yang brewing
kebetulan Mbak Lia jadi jurinya. jurinya. Nah kalau yang itu, ini teman-teman ini apa namanya barista. Iya. Ada Bisa jadi contoh buat shop-shop yang lain nih. Ini banyak banget pialanya di sini. cari apa? Kapiten. Tuh kan favorit kapiten. Banyak yang nyari ya. Karena unik tadi. Jadi terkadang kita perlu barista itu untuk mencari nama yang unik, jangan asal gayo gitu. Iya, iya. Gayo mau dikasih nama misalkan saman apa gitu, Tetap kan nggak aja, ada, iya. kan tidak ada yang. Tapi justru itu adalah trik marketing. Oh iya. Sebenarnya orang itu suka dibikin penasaran kali Mbak. Betul. Untuk booming aku 30 detik. 30 detik ya. Aku berasa ngomong sama judges. Oh, berarti pernah ngejuri juga, Mbak? Pernah. Harusnya kalau misalkan tahun ini nggak kena pandemi ini ada eventnya SCAI biasanya. Oh iya. Di sini nih banyak barang yang dikasih orang. Ini dikasih temen. Jadi kita tukar-tukaran kopi, dia dari mana gitu. Ini langsung dari Jepang nih, Tetsu Kasuya. Jadi bukan P60 biasa. Punyanya Tetsu. Udah jadi Kapitan Kamsunnya. Saatnya nyoba. First time to try this. Nah, ini. Gelasnya sudah kita hangatkan. Kalau diseruput lemony dapatnya. Let's try it. Cheers, cheers. Enak. Aku sih ngerasain lebih kayak ada Black tea. ya di after taste-nya black tea. Terus manis juga manisnya Sweet. kayak manis jeruk, Orange ya. orange Ya. ya. Biasanya dapat kadang-kadang kalau beruntung ya, kita dapat itu aftertaste-nya lemon panjang banget si Kapitan Long Kamsun. aftertaste. Tergantung rasio yang dipakai. Mas Enggar mau menyeduh? Bang. Aku kayak Mas coba. Nih Mas Enggar, kalian mau nyoba? Tanpa Sini. gula pun udah enak dari. Kalau kalian pengen nyoba, jangan lupa datang ke Jungkir Balik. Ini jenis kopinya banyak banget dan yang pasti harus dicoba adalah yang Banyak banget varian manual brewnya. Kalian nggak perlu bingung mau Pakai air dari Andrew ya. Dan ini rasanya enak banget. Kalian yang mungkin bukan pencinta kopi harus cobain. dia sendiri nih nggak, maksudnya bukan orang yang ngopi bisa minum ini tanpa gula gitu. Bener Belum ya. Belum, karena belum aja. masih newbie ya. Ya. Bicara tentang mitos kopi. Siapa yang pernah dengar kalau minum kopi nanti lambungku sakit? iya, banyak banget itu. Kalau minum kopi nanti aku nggak bisa tidur. Nah, menurut Mbak gimana tuh dengan Mitos mitos-mitos itu. seperti itu? Jadi gini, saya sendiri pernah punya mah akut Iya. dan sembuhnya dengan espresso. Wih, mantap. Luar biasa ya. Harus jadi cobain tuh caranya. jadi itu mitos sebenarnya. kan sebenarnya. Karena kopi ini banyak sekali mengandung mineral dan vitamin. Apalagi lagi zaman-zaman sekarang ini corona ya. Iya. Vitamin C-nya kopi ini sangat tinggi. Bahkan dia juga mengandung plus antioksidan. Nah, untuk kita cewek-cewek ini awet muda. Dan katanya sih nggak bisa tidur, padahal aku tiap hari ngopi, kalau tidur ya tidur Tidur aja. aja. Karena sudah tidak di setting ya Iya. di kepalanya. Dan kafein itu hanya bisa bertahan 3 jam di dalam tubuh. Memang tiap orang toleransinya berbeda-beda. Kalau anak kecil ya pastinya toleransinya kalau kita 3 jam dia bisa 5 jam. Iya. Tapi kalau diminumkan misalkan takaran dewasa 1 cup, anak kecil cuma 1/4-nya saja ya dia fine-fine saja. Justru pernah dengar kita nggak nenek kita dulu kalau anak kecil itu harus diminumin kopi supaya nggak step. Oh, nggak tahu. Oh, nggak pernah tahu ya? Kayaknya ini udah nenek banget. Belum tahu dia. Belum tahu. Belum Jadi tahu, Mbak. itu sampai sekarang masih ada dan itu benar. Kenapa? Karena kafein itu membuka kapiler darah ke arah jantung sehingga membuat jantung berdebar lebih kencang, lebih cepat. Nah, step itu salah satu indikasinya adalah panas tinggi dan membuat jantung itu berdebar semakin kencang. Karena dia udah terbiasa minum kopi dan sudah terbiasa jantungnya berdetak lebih kencang sehingga tubuh ini bilang ini sama tubuhnya, nggak apa-apa, ini biasa. Nah, akhirnya dia nggak step.
Gitu. Nanti kalau aku punya anak aku kasih espresso. Jungkir baliknya Ambil balik. Iya, apa hubungannya Mbak? dengan burung hantu Iya, ya. dengan burung hantu. Burung hantu itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kopi, tapi lebih ke ikonik karena kita berawal dari edukator petani kopi. Si burung hantu ini kan selalu digambarkan pakai topi sarjana. Kalau dalam kartun-kartunnya itu kan topi sarjana, dia wise, pengayom. Kemudian kalau dia lagi menangkap mangsa, dia itu fokus, bahkan tidak mengepakkan sayap, silent killer. Nah itu kita pengennya itu, kita bergerak dari hulu ke hilir, fokus tapi tetapnya di kopi. Sehingga teman-teman yang datang ke sini tidak hanya dapat mencicipi kopi, tapi juga mendapatkan cerita tentang indahnya Indonesia, cie. Kan aku sendiri di kedai banyak juga yang nanya kan, itu barista kenapa sih nyeruput kopi itu sampai bunyinya kenceng banget gitu. Nah, menurut Mbak sendiri? Kaping ya? Iya. Jadi sebenarnya kita itu punya nasal indera perasa itu di belakang, di lidah paling belakang ya. Iya. Nah untuk mencapai itu semua kita perlu memasukkan udara yang lebih bersama dengan kopi sehingga akhirnya kita bisa nih nilai, oh ini green apple, ini Biar dia menyebar ke semua menyebar ke semua lidah, sensorik kita juga lebih tajam. lidah. Jadi gitu guys. Jadi kalau minum kopi itu Diseruput berbeda rasanya. Iya, berbeda. Cobain deh, nggak diseruput sama nggak diseruput. Kalau Cobain sih diseruput, sekarang diseruput coba ya. nggak diseruput ya, coba nggak diseruput. Coba ini nggak diseruput Iya. ya, biasa. Biasa aja ya. Biasa aja, jadi kayak flavornya tuh kurang menonjol gitu loh. Jadi kayak nggak menyebar ke Ya rasanya semuanya. cuma satu aja. Rasanya cuma di ujung lidahnya doang. Tapi kalau misalnya kayak diseruput, itu semua bagian lidah tuh kena. Itu bukan nggak sopan ya. Ya, makanya nggak sopan. Nggak sopan. Terus kita mengeksplor lidah kita. Iya, mempertajam sensori. Iya, mempertajam. Betul. Nah, dan juga gini, Mbak kan sama Mbak Ade, Iya. kita juga harus tahu ketika kita di bar level roasting. Iya. Karena dalam proses roasting tadi itu ada namanya gassing atau masuknya karbon dioksida, CO2 dan karbon monoksida ke dalam biji kopi. Itu yang membuat tidak baik untuk tubuh kalau kita mengkonsumsi karbon dioksida dan karbon monoksida secara berlebihan. Jadi kita harus tahu nih roastingnya kapan, kemudian di resting beberapa hari sehingga proses degassing itu terjadi dengan sempurna. Pada saat kita menyeduh sudah tidak ada lagi, bukan tidak ada ya, CO2 tetap ada karena dia ada di bubbling tadi itu, dia akan lepas pada saat dengan proses brewing. Nah, kopi sudah sehat. Karena beberapa waktu yang lalu tahun 2018 kopi ini sempat kena negatif influence Mas. Jadi dibilang kopi ini adalah salah satu pencetus kanker. Waktu itu Starbucks ya yang di Amerika ya, karena itu tadi yang dipermasalahkan, karbon dioksida dengan karbon monoksida. Siapa yang mengira kopi ini termasuk biji-bijian? Enggak, kopi itu buah. Karena banyak teman-teman kita yang di luar mengira bahwa kopi itu biji-bijian sama dengan keluarga kacang-kacangan dong. Oh, iya. Jadi sama kayak mente. Siapa yang mengira mente itu termasuk kacang-kacangan? Dia termasuk buah. Jadi kopi ini termasuk jenis semak. Jadi Coffea dari varietas Coffea. Kebetulan yang dimanfaatkan adalah bijinya itu. Jadi disebut biji kopi, tapi tidak termasuk tanaman biji-bijian atau polong-polongan. Iya. Dan rasa-rasanya pun juga nggak rasa biji-bijian. Jadi kayak ada rasa buah-buahan. Asam, gitu buah-buahan. Ya. Nggak cuman asam kayak asam biasa aja gitu kan, banyak juga. Sekian dulu dari kita tanya-tanya tentang di hilir. Nanti kita pengen tanya-tanya lagi lebih dalam lagi ke hulunya ya Mbak, boleh ya? Siap. Terus main juga ke kebunnya tersebut. Seperti Kapiten Kamsun. Kamsun. Nanti akan bertemu dengan kapiten yang lebih banyak lagi. Iya, betul. Kita itu orang Indonesia. Indonesia itu luar biasa indah dan luar biasa sejarahnya. Jadi untuk barista-barista ini jangan hanya belajar tentang flavor kopi, jangan hanya belajar tentang rasionya, cara menyeduhnya, tapi belajar juga asal-usul dan sejarah dari daerah kopi itu sendiri. Iya. Sehingga kita makin cinta nih Iya. sama Indonesia, makin cinta juga sama kopi. Makin bangga. Makin bangga. Iya. Kalau untuk customernya Mbak? Customer
customer kita yang cewek-cewek terutama ya. Iya, cewek-cewek. Jangan takut untuk minum kopi. Kopi itu bikin awet muda. Karena Iya, dia Mbak Lia sendiri kan masih terlihat karena dia mengandung antioksidan, apalagi di zaman-zaman sekarang kita butuh apapun yang kita makan, apapun yang kita minum tuh harus bermanfaat untuk tubuh. Salah satunya kopi ini juga mengandung vitamin C. Jadi jangan takut untuk minum kopi karena mitos-mitos yang belum tentu benar. Iya, benar sekali. Aku setuju sama Mbak Lia. Harus cobain dulu biar tahu. Iya. Jangan nggak mau dulu. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Makasih banget buat Mbak Lia. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Iya. Makasih banget buat teman-teman juga. Jangan lupa Like, comment, subscribe, and share. jangan lupa juga mampir ke Jungkir Balik dan Iya. follow Instagramnya Jungkir Balik kalau kalian mau beli kopi Kapiten ya. Iya. Kapiten Beli Kamsul. kopi Kapiten. Oke, Dadah. bye. Assalamualaikum. Di mana ini? Jungkir Balik.